Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Deser dan Kak Arni akan menceritakan kembali tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, baik adik-adik yang akan mendengarkan, berkati mereka. Tuhan Yesus, ajarkan mereka untuk menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ada seorang anak yang bernama Anita. Dia sedang asik bermain bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba mamanya datang memanggil Anita. Anita, Anita, kemarilah nak. Lalu Anita datang kepada mamanya. Ya mama, ada apa? Kata mamanya kepada Anita. Anita, tolong bantulah mama untuk menjaga adikmu. Kata Anita kepada mamanya. Tidak mama, tidak. Saya tidak mau jaga adik saya. Karena tadi saya sudah melakukan apa yang mama suruh. Adik-adik, pernahkah kamu seperti Anita? Dalam ayat hafalan kita hari ini mengajarkan kita untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di dalam firman Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 14, kakak akan membacakannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Adik-adik, saat ini kita akan baca bersama-sama di dalam alat peraga yang kakak sudah salin. Tapi ingat, cara bacanya alamat isi kembali ke halamat. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Ayo lagi adik-adik dengan penuh semangat. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Adik-adik, apa ya arti ayat firman kita hari ini? Kakak akan menjelaskannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu. Artinya, kamu harus melakukan semua pekerjaan yang diberikan kepadamu. Karena itu adalah tugas kamu. Tetapi Allah mau kamu tidak bersungut-sungut untuk melakukannya. Artinya, kamu tidak mengomel-ngomel saat kamu diberikan tugas pekerjaan yang akan kamu lakukan dan berbantah-bantahan. Artinya, kamu tidak memperdebatkannya. Adik-adik, Allah mau supaya kamu merasa puas dengan apa yang kamu lakukan. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu sudah merasa puas? Atau sebaliknya, kamu malah mengeluh saat kamu diberikan pekerjaan? Adik-adik, mintalah kepada Allah untuk menolongmu, supaya kamu merasa puas dengan apa yang diberikan kepadamu. Adik-adik, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu baru bisa benar-benar puas melakukan segala sesuatu ketika kamu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengambil hukuman dosamu. Dia rela mati dan dikuburkan bangkit pada hari ketiga. Dia mengalahkan hukuman dosamu. Dan kamu akan hidup bersama dia ketika kamu
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu dan kamu akan terbebas dari dosamu. Adik-adik, saat ini kita akan kembali membaca ayat hafalan kita hari ini dengan menggunakan gerakan dengan pura-pura membuat isi roti. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Adik-adik, sekali lagi kita baca bersama-sama dengan penuh semangat. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Nah, adik-adik, jangan lupa terus ingat ayat hafalan kita dalam minggu ini dan untuk terus melakukannya. Adik-adik, demikianlah ayat hafalan kita hari ini. Mengapa saya tidak mendapatkannya? Kenapa saya yang terpendek? Wah, kenapa kamarnya kecil? Mungkin kamu pernah seperti itu. Itu adalah hal yang tidak menyenangkan Allah. Kamu mengeluh. Adik-adik, bangsa Israel telah dilepaskan dari perbudakan. Bahkan Allah telah menolong mereka untuk terlepas dari kejaran orang-orang Mesir. Mereka terus bersuka cita, mereka dengan senang karena mereka terlepas dari perbudakan orang-orang Mesir itu. Adik-adik, orang-orang Israel, mereka melakukan perjalanan selama 3 hari. Wah, itu perjalanan yang sangat panjang. Adik-adik, ketika mereka berjalan, mereka merasa kesakitan. Tenggorokan mereka kering karena mereka tidak minum air, karena persediaannya telah habis. Adik-adik, pada saat itu mereka terus berjalan dan mereka tiba di suatu tempat yang disebut dengan Marah. Ketika mereka melihat tempat itu, mereka melihat ada air. Dan mereka dengan penuh sukacita mereka pergi dan mendapatkan air itu. Mereka mencuci muka mereka mencuci tangan mereka, dan mereka ingin meminum air itu. Apa yang terjadi ketika mereka meminum air itu? Mereka marah. Wah, air ini pahit, tidak bisa diminum. Pada saat itu mereka mengeluh kepada Musa. Bahkan mereka menyalahkan Musa karena mereka dibawa oleh Musa
tempat yang tidak ada air. Adik-adik, apakah mereka meminta pertolongan kepada Allah di saat mereka mengalami kesusahan? Tidak, mereka malah mengeluh kepada Musa dan menyalahkan Musa. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka alami. Adik-adik, mungkin kamu juga pernah mengeluh tentang keadaanmu, tentang keluargamu, maupun tentang pekerjaan kedua orang tuamu. Adik-adik, ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu tidak boleh lagi mengeluh, tetapi kamu harus puas dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Ingat, ayat hafalan kita hari ini mengajarkan kita dalam Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantahan-bantahan. Artinya, kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu alami, dengan apa yang terjadi. Kamu tidak boleh bersungut-sungut atau kamu tidak ikhlas melakukan suatu pekerjaan. Adik-adik, ketika kamu sudah percaya, Allah ingin kamu untuk terus bersyukur. Adik-adik, apakah orang Israel bersyukur? Tidak, mereka malah mengeluh dan mereka menyalahkan Musa. Adik-adik, karena mereka menyalahkan Musa, Musa berseru kepada Tuhan Yesus. Dia meminta pertolongan agar Allah menolong mereka. Dan pada saat itu Allah menjawab doa Musa. Allah berfirman kepada Musa, Musa, ambillah kayu itu dan lemparkanlah ke air mara itu. Adik-adik, ketika Musa melemparkan kayu itu dan air itu berubah menjadi murni dan mereka bisa meminumnya. Adik-adik, tidak ada gaib yang ada di kayu itu, tetapi Allah lah yang melakukannya bagi mereka sehingga mereka bisa meminum air itu. Adik-adik, sangat luar biasa. Mereka sudah melupakan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka. Pada saat itu Allah berfirman kepada mereka bahwa ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, maka Allah akan menolong mereka dan memelihara mereka. Tetapi ketika mereka tidak taat dan tidak melakukan perintah Allah, Allah juga akan menghukum mereka. Adik-adik, Allah juga berjanji bahwa mereka akan diberikan makanan. Pada malam hari akan diberikan daging dan pada pagi hari akan diberikan makanan roti. Adik-adik, Allah juga memperingati mereka pada hari yang ke-6 mereka akan mengambil makanan selama dua hari dan pada hari yang ke-7 mereka akan beristirahat. Dan Allah juga memperingati mereka ketika mereka mengambil makanan itu, mereka harus mengambil sesuai dengan kebutuhan dalam satu hari. Tidak boleh lebih, kalau lebih akan busuk. Itulah perintah Allah kepada orang-orang Israel. Adik-adik, pada saat itu Allah melakukan segala janji-janjinya. Allah mengirimkan makanan itu berupa daging. Dan pada saat itu mereka melihat ada burung-burung puyuh. Dan burung-burung puyuh itu membawa daging. Dan pada pagi hari mereka melihat ada bahan-bahan putih, tetapi itu bukan salju, tetapi itu adalah roti. Adik-adik, roti itu dinamakan manan. Dan Musa berkata bahwa roti itu adalah dari Allah. Adik-adik, bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Allah
Allah ingin kamu merasa puas dengan apa yang kamu miliki. Adik-adik, orang-orang Israel tidak merasa puas. Ada sebagian mereka mengambil lebih dari kebutuhan mereka. Tetapi apa yang terjadi sesuai dengan perkataan Allah, persediaan itu akan busuk ketika mereka mengambil dengan lebihnya. Allah juga berkata bahwa Allah mengirimkan roti hidup bagi kita, yaitu roti hidup itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah yang sempurna. Dia yang akan mengambil dosa-dosamu. Apakah itu dosa? Adik-adik, dosa itu adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, dan yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Allah. Wah, adik-adik, dosa itu ada hukumannya, yaitu terpisah jauh dari Allah. Adik-adik, dalam Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Artinya, kakak dan kamu adalah orang-orang berdosa. Kita pernah melakukan kesalahan di hadapan Allah, tetapi Allah ingin kamu bersama-samanya di surga kelak nanti. Karena Allah mengasihi kamu, Dia yang akan menolong kamu untuk mengampuni dosamu. Dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya Allah itu kasih. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosamu, agar dosa kita diampuni dan dihapuskan. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Allah ingin kita bersama-samanya di surga nanti. Allah juga ingin kamu merasa puas dengan apa yang kamu miliki. Dan Allah juga ingin orang-orang Israel juga merasa puas dengan apa yang Dia lakukan kepada mereka. Adik-adik, ketika kamu sudah di dalam Tuhan, apakah kamu sudah menjadi puas dengan apa yang kamu miliki? Ingat ayat hafalan kita hari ini dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya ketika kamu sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, kamu harus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kamu. Yaitu ketika kamu disuruh, kamu tidak boleh berkata, aku tidak mau, itu kan pekerjaan si Ade. Kamu tidak boleh mengatakannya itu. Kamu harus, ketika kamu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya dengan ikhlas. Nggak boleh ngomel-ngomel, kenapa saya, kenapa ini kamar kecil. Nggak boleh lagi ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan. Minggu ini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama yaitu melakukan dengan ikhlas. Segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu tidak bersungut-sungut. Dan kamu harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolongmu. Dan ketiga, kamu terus bersyukur. Ketika kamu digodai untuk mengeluh, apa yang kamu lakukan yaitu berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, orang-orang itu mengikuti perintah Allah. Mereka mengambil makanan itu dan mereka bisa bertahan. Adik-adik, Musa pada saat itu dia mengambil sebagian
untuk disisihkannya. Dia menyimpan di dalam suatu bejana, dan itu merupakan suatu peringatan bagi mereka bahwa Allah telah memelihara mereka dan memberikan mereka makanan selama 40 hari lamanya. Adik-adik, itulah Allah, itulah janji Allah kepada orang-orang Israel, dan Allah telah menepatinya. Adik-adik, bagaimana supaya kita puas dalam segala sesuatu? Kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kamu sudah percaya kepadanya, kamu tidak merasa puas ketika kamu masih belum percaya kepada Tuhan. Kamu masih bersungut-sungut, kamu masih berbantah-bantahan. Tetapi ketika kamu sudah percaya, kamu tidak perlu lagi bersungut-sungut. Dalam Yohanes 6 ayat 47 mengatakan, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup. Adik-adik, ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan menolong kamu. Kamu akan hidup bersamanya di surga, dan segala kebutuhanmu akan dicukupkannya kepada kita. Adik-adik, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita mengeluh. Ingat, ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak perlu mengeluh. Bagi kamu yang masih belum percaya, pasti kamu masih mengeluh hari ini. Tetapi kamu boleh melakukannya hari ini dengan percaya. Maukah kamu melakukannya hari ini supaya kamu bisa hidup bersamanya nanti? Maukah kamu melakukannya hari ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Ingat janjinya, Dia tidak akan membiarkan kamu dan Dia tidak akan meninggalkanmu ketika kamu sudah percaya kepadanya. Ketika kamu mau melakukannya hari ini, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Tolong kami yang telah mendengarkan cerita ini, sehingga cerita ini kami dapat melakukannya dan merenungkannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk ikhlas, untuk tidak berbantah-bantahan dalam melakukan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dah.